Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai hormon reproduksi wanita. Apa itu hormon? Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh. Manusia memiliki berbagai jenis hormon yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh. Selanjutnya, pengertian hormon reproduksi adalah zat kimia yang membantu menjalankan fungsi pada sistem reproduksi. Yang pertama ialah hormon reproduksi manusia memainkan peran penting dalam mendukung kerja organ seksual. Yang kedua, menjaga kesehatan seksual, dan yang terakhir ialah melangsungkan proses pembuahan atau kehamilan. Pendahuluan. Intesis hormon steroid seks diproduksi terutama oleh gonad dan diatur oleh dua jenis hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh adenohypofise atau yang kita sebut FSH dan LH. Steroid seks juga dianggap sebagai satu-satunya pengatur produksi hormon gonadotropin. Jika kalian tahu, sintesis dan fungsi hormon reproduksi itu berbeda, tetapi mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hormon gonad adalah hormon pelepas yang diproduksi di otak manusia. Secara biokimia, hormon gonad adalah neuropeptida yang terdiri dari 10 asam amino. Hormon gonad juga memiliki dua fungsi, yaitu memproduksi sel-sel bening dan hormon seks. Hormon gonad pada testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone adalah hormon pelepas yang diproduksi di otak manusia. Secara biokimia, GnRH adalah neuropeptida yang terdiri dari 10 asam amino. Hormon ini berperan penting dalam mengatur sekresi hormon reproduksi, seperti LH atau luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone oleh kelenjar pituitari. GnRH dilepaskan dalam denyut-denyut tertentu oleh hipotalamus dan diangkut melalui pembuluh darah ke kelenjar pituitari anterior. Di sana, GnRH merangsang sel-sel pituitari untuk melepas LH dan FSH, yang pada gilirannya mengatur perkembangan sel-sel kelamin dan fungsi gonad. Pulsatile secretion, sekresi denyut-denyut. GnRH sangat penting dalam menjaga respon normal kelenjar pituitari terhadap hormon ini. Jika sekresi GnRH terganggu, dapat mempengaruhi fungsi sistem reproduksi manusia. Follicle stimulating hormone adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari interior di otak dan memiliki peran penting dalam regulasi sistem reproduksi. Dalam biokimia, FSH adalah glycoprotein yang berarti ia terdiri dari rantai protein yang terikat pada gugus gula. Dalam konteks reproduksi, FSH dan LH bekerja bersama-sama dalam mengatur sistem reproduksi dan menjaga keseimbangan hormon seks. Pengukuran konsentrasi FSH dalam darah dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah reproduksi, seperti infertilitas atau gangguan dalam siklus menstruasi. Follicle stimulating hormone ada beberapa fungsi. Yang pertama, merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Yang kedua, merangsang pematangan folikel sampai folikel degraft, tetapi tidak menyebabkan ovulasi. Yang ketiga, pada wanita berfungsi bagi pematangan folikel atau yolk. Dalam biokimia, LH adalah glikoprotein yang berarti ia terdiri dari rantai protein yang terikat pada gugus gula.
Regulasi produksi LH ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan hormon seks dan reproduksi. Kontraksi LH dalam darah dapat diukur sebagai indikator masalah dalam sistem reproduksi, seperti infertilitas atau masalah dalam siklus menstruasi. LH ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengawali dan merangsang pertumbuhan corpus luteum. Yang kedua, merangsang pertumbuhan sel interlutial pada ovarium. Yang ketiga, merangsang sel granulosa dan sel TCA pada folikel yang masak atau matang untuk memproduksi estrogen. Yang keempat, kadar LH ini naik dan menjadi estrogen. Estrogen ini naik dan menyebabkan ovulasi. Yang kelima, pada pria berperan dalam perkembangan tesis. Estrogen adalah salah satu kelompok hormon steroid seks yang sangat penting dalam biokimia dan fisiologi manusia. Hormon ini terutama diproduksi dalam ovarium pada wanita dan dalam jumlah kecil di testis pada pria, serta dalam jaringan lemak dan kelenjar adrenal. Estrogen memiliki peran kunci dalam regulasi berbagai aspek sistem reproduksi dan fungsi tubuh lainnya. Ketika keseimbangan estrogen terganggu, bisa muncul masalah kesehatan seperti gangguan menstruasi, osteoporosis, atau gejala menopause. Estrogen juga dapat memainkan peran dalam perkembangan dan pertumbuhan beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara dan rahim. Testosteron adalah hormon steroid yang merupakan androgen utama dalam biokimia manusia. Hormon ini diproduksi terutama dalam testis pada pria dan dalam jumlah kecil dalam ovarium pada wanita, serta dalam kelenjar adrenal pada kedua jenis kelamin. Testosteron memiliki peran penting dalam regulasi berbagai aspek sistem reproduksi dan pengaruhnya juga meluas ke dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh lainnya. Ketidakseimbangan hormon testosteron bisa menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan dalam sistem reproduksi, penurunan libido, gangguan mood, dan osteoporosis. Pemahaman tentang testosteron dalam biokimia adalah kunci dalam konteks kesehatan reproduksi dan kesehatan umum. Progesteron. Progesteron adalah alami yang diekskresikan oleh sel-sel luteum, corpus luteum, dan plasenta. Progesteron ini juga tidak disimpan di dalam tubuh, tetapi dipakai secara cepat atau diekskresikan dan hanya terdapat dalam jaringan-jaringan tubuh. Fungsi hormon progesteron. Yang pertama, penting untuk mempertahankan kehamilan. Yang kedua, menyebabkan pertumbuhan alveoli gold mamae. Yang ketiga, menekan terjadinya kontraksi uterus dan menekan uterus terhadap pengaruh estrogen dan okitoksin. Hormon HCG atau human chorionic gonadotropin adalah hormon yang diproduksi oleh sel-sel trofoblast. Hormon ini berkembang menjadi plasenta selama kehamilan. HCG ini memiliki beberapa peran penting dalam konteks kehamilan. Yang pertama, tes kehamilan. HCG adalah hormon yang digunakan dalam tes kehamilan. Tingkat HCG dalam urin atau darah wanita akan meningkat secara signifikan setelah pembuahan dan implantasi sel telur yang dibuahi oleh dalam rahim. Yang kedua, mendukung corpus luteum. Yang ketiga, stimulasi produksi hormon seks. HCG juga dapat merangsang produksi hormon seks seperti progesteron dan estrogen dalam plasenta. Nah, tingkat HCG biasanya meningkat selama awal kehamilan dan mencapai puncak sekitar 8 hingga 11 minggu kehamilan. Setelah itu, tingkatnya mulai menurun.